ya. Kemudian juga pengetahuannya tentang demokrasi di bawah pas-pasan, bisa dipastikan si picik ini akan tergoda untuk melakukan misuse and abuse of power. Jokowi itu presiden pemboros, penghutang, pembohong, dan juga membutakan matanya pada anak-anak dan menantunya yang melakukan korupsi dan menadahi gratifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Ketua Harian Sufmi Dasko dan Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman bertemu dengan Rizik Syihab di kediamannya pada hari Sabtu malam. Pertemuan itu dibagikan Dasko lewat unggahan foto di akun Instagramnya dan juga video. Dalam unggahannya, Dasko mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan silaturahmi kebangsaan. Selain Dasko, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyampaikan pertemuan itu berlangsung di kediaman Habib Rizik di Petamburan, Jakarta. Bagi kita yang mengikuti Presiden Jokowi sejak 2014 sampai sekarang, kita tentu saja mengenal sosok Rizik Syihab dan bagaimana sikapnya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kita nggak pernah tahu apa maksud dari Gerindra mengunjungi Habib Rizik Syihab ini. Ya, kita nggak pernah tahu, tapi pengalaman kita mengatakan dan tahu siapa Rizik Syihab ini. Walaupun memang kita semua juga tahu bahwa kedekatannya dengan Prabowo Subianto sangat dekat. Apalagi Prabowo sempat didukung oleh Rizik Syihab pada saat bertarung melawan Presiden Jokowi di 2019. Dan itu sangat sengit, keras. Kabar selanjutnya adalah ada Mbah Amin yang mengomentari isu terkait keluarga Medan, Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, yang disebut namanya dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Ternate. Menanggapi isu tersebut, Bobi pun menjawab singkat, Mbah Amin ini kalau ada sedikit dari keluarga Presiden Jokowi, ngegasnya langsung kenceng, luar biasa. Nggak pakai rem kalau Mbah Amin itu mengenai Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau ada sedikit senggolan atau isu miring langsung dihantam. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Menduduki kursi presiden. Jadi kita harus belajar dari sejarah. Nah, presiden yang berada di puncak piramid kekuasaan, kalau wawasan statesmanship-nya atau kenegarawanannya itu picik, ya. Kemudian juga pengetahuannya tentang demokrasi di bawah pas-pasan, bisa dipastikan si picik ini akan tergoda untuk melakukan misuse and abuse of power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi mentang-mentang sedang berkuasa, dia bisa melakukan hal-hal di luar bayangan orang-orang yang berpikir waras, sehat, dan rasional. Jadi kadang-kadang kita terkaget-kaget, ya, ada presiden kok melakukan hal yang tidak masuk akal, menerjang segala aturan konstitusi dan lain-lain. Nah, sejak awal era reformasi, dunia politik kita diramaikan dengan fenomena destruktif yang diistilahkan dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ibarat Dracula, presiden yang nihil watak kenegarawanan dan compang-camping pengetahuannya tentang demokrasi,
maka taring sidralko tadi bisa menggigit ke seluruh kekuasaan Indonesia, ya, seluruh provinsi Indonesia, ya, sampai ke Maluku Utara seperti yang kita lihat sebentar nanti. Ya. Nah, dengan kehendak Allah SWT, borok demi borok Jokowi di penghujung akhir kekuasaannya muncul satu persatu. Semuanya bermuara pada kesimpulan sesungguhnya Jokowi itu presiden pemboros, penghutang, pembohong, dan juga membutakan matanya pada anak-anak dan menantunya yang melakukan korupsi dan menadahi gratifikasi. Nah, saudaraku, pada Rabu 31 Juli 2024, jadi belum lama, ketika Pengadilan Negeri Ternate menyidangkan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Maluku Utara, Pak Abdul Ghani Kasuba, terbongkarlah peran anak perempuannya Jokowi yang bernama Kahiyang Ayu. Nah, Pak mantan Gubernur Maluku Utara itu dalam rangka memperoleh izin usaha pertambangan IUP ya di bidang pernikelan ternyata menyeret Kahiyang yang terbukti ikut bermain di pertambangan nikel. Jangan lupa Maluku Utara merupakan provinsi yang kaya nikel yang akhir-akhir ini menjadi barang tambang terpenting di muka bumi ya. Namun sekaligus terlangka juga di dunia. Jadi Indonesia ini diberi Allah kekayaan tambang yang luar biasa. Dan saya ulangi lagi, Indonesia kita ini, negara kita, itu pemilik tambang nikel terbesar di seluruh dunia. Nah, PN Maluku Utara sudah menggelar sidang 2 kali untuk perkara mengagetkan ini dan ada istilah blok medan. Yang bagi hakim tidak jelas apa makna blok medan itu. Maka Pak mantan Gubernur Maluku Utara itu menerangkan, Pak Hakim, blok medan itu milik istri Bobi Nasution, yaitu perempuan sulung Jokowi bernama Kahiyang Ayu. Nah, karena kasus ini pasti membuat Jokowi wirang, ya, malu, maka ada kemungkinan Jokowi dengan sisa-sisa kekuasaannya akan meminta Pengadilan Negeri Maluku supaya segera memetieskan kasus genting ini. Jadi kita antisipasi ya, tapi tentu akan bisa kita buka lagi kalau Jokowi sudah turun. Sekarang dia kan kemana-mana ya mengamankan dirinya dan keluarganya. Jadi silakan saja ya Mas Jokowi, no problem. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa mengajarkan kepada umat manusia bahwa Allah yang maha menguasai jagat raya, menguasai alam semesta, telah berfirman di surat Ali Imran ayat 26, saya bacakan. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi katakanlah Muhammad, ya kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW hendaknya membuat statement ya selama kita hidup ini, yaitu wahai Tuhan yang menggenggam seluruh kekuasaan. Ya pokoknya saya itu kan hasil sidang ya, hasil sidang saya rasa kalau komentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Ya, sobat-sobat semuanya, begitulah komentar dari Mbah Amin yang terus melancarkan serangannya kepada Presiden Jokowi dan juga keluarganya. Sepertinya happy bener hidupnya untuk menyerang seseorang. Dan begitu juga jawaban Bobi singkat. Beliau mungkin inginnya mengatakan kebenarannya itu nanti di pengadilan saja, nggak usah di tempat, nggak etis lah di tempat umum. Benar juga, supaya jelas clear masalahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.